Beberapa waktu lalu gue sempat lihat sebuah podcast yang menampilkan seorang leader, founder dari sebuah perusahaan yang bisa dikategorikan sebagai startup, ngomongin soal micromanage ya. Dia bilang, jangan salah ya, semua bos itu juga nggak mau micromanage. Dia udah bayar mahal lu ya, dia pengennya terima beres. Dia juga kan pengen liburan, pengen santai. Jadi nggak ada leader yang sebenarnya mau micromanage. Tapi kalau timnya nggak bisa dilepas, terus habis itu kerjaan nggak beres, terus gimana? That's why makanya sebenarnya intinya adalah dia mau ngomong bahwa micromanage is okay dalam situasi-situasi tertentu. Ngomongin soal leadership, dan leadership itu memang selalu ada beberapa approach. Gue bukan seseorang yang setuju terhadap yang dia sampaikan, dan makanya gue pengen bahas ini. Tapi disclaimer, itu kan cuma potongan ya. Kita nggak pernah tahu sebenarnya full videonya seperti apa. Jadi memang konteks yang gue dapat nggak lengkap, makanya gue hanya akan bahas spesifik tuh bagian itu aja. Tidak untuk menanggapi orang itu sebenarnya, tapi untuk ngasih perspektif lain. Jadi karena bahasannya apple to apple, karena konteks lengkapnya nggak ada, jadi mungkin aja berbeda. Kita harus ngelihat bahwa micromanage ini jadi masalah karena apa? Pertama adalah leader itu kan harusnya tahu yang dia mau. Salah satu requirement jadi leader yang baik ini adalah punya visi. Visi ini kan sebenarnya penglihatan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Tapi mungkin terjadi, bisa terjadi, bisa enggak. Ini adalah tentang kemampuan untuk bisa predik ke depan, sehingga kita bisa ngelihat bahwa baiknya bikin produk ini nih karena nanti marketnya akan ngarah ke sana. Atau sebaliknya, baiknya kita jangan ngelakuin yang ini deh karena ini kayaknya akan sunset, akan pelan-pelan akan hilang. Permasalahannya itu kan visi itu kan kayak ramalan. Jadi nggak selalu akurat, kadang ya bisa meleset juga. Dan salah satu alasan paling sering kenapa meleset adalah karena adanya bias. Kalau misalnya gue punya restoran, terus habis itu gue nggak suka pedes. Lalu terus habis itu gue minta sama tim, tolong dong semua makanan, semua menu kita yang ada sambelnya yang pedes itu dihilangkan. Kita nggak usah deh gitu kan. Terus habis itu coba lihat deh kan di mana-mana restoran juga udah jualan makanan pedes. Jadi kita nggak ada bedanya nanti. Padahal belum tentu juga itu opsi yang benar gitu kan. Jadi berbeda itu nggak selalu bagus. Jadi kadang-kadang orang pengen berbeda. Yang intinya sebenarnya karena biasnya bermain. Dan seringkali kita nggak sadar. Tapi habis itu begitu dibilang, lu tuh bias deh. Jarang orang yang ngaku. Sama kayak orang gila juga nggak pernah tahu dia gila. Jangankan ngaku, dia aja nggak tahu dia gila. Sama kayak orang narsis juga nggak pernah tahu bahwa dia sebenarnya narsis. Orang delusional juga sama, dia juga nggak tahu bahwa sebenarnya delusional gitu ya. Begitu juga dengan bias gitu. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita lagi bias karena bias itu berasal dari otak yang sama dengan otak yang bisa menilai bahwa kita lagi bias apa enggak. Leader seringkali tahu apa yang dia mau, tapi nggak selalu tahu apa yang perusahaan butuh. Itulah biasnya. Ketika leader micromanage, apa jaminannya dia nggak lagi bias? Itu pertama. Padahal si karyawan ini bisa aja dia mau bantu perusahaan. Dia berpikir, gue kan di hire untuk kasih sesuatu yang terbaik buat perusahaan, bukan yang dimauin atasan atau bos, tapi yang memang dibutuhin sama perusahaan. Tapi karena berbeda tuh habis itu dianggap nggak becus, terus habis itu mulailah di micromanage. Itu kan jadi isu. Yang kedua adalah omongan si startup founder di podcast itu sebenarnya ada paradoksnya. Pertama dia bilang leader mana mau micromanage, udah bayar mahal-mahal gitu ya, make sense dong gitu. Ngapain bayar tapi masih harus ngerjain kerjaan yang harusnya bisa dilakuin oleh karyawan yang dia bayar itu. Sebaliknya juga sama, orang bagus, sekali lagi ya, orang bagus itu selalu mau punya kontrol. Dan bahkan nggak usah ngomongin orang bagus, semua orang itu akan jadi stres ketika kita tidak punya kontrol. Apapun dalam hidup ketika kita tidak punya kontrol, disitulah stres dimulai. Kita sakit selama kita punya kontrol untuk sembuh. Kalau gue minum ini gue bisa sembuh, maka kita nggak stres. Begitu dibilang dokter, Bu sorry ya, saya udah angkat tangan nih, dan kita akhirnya juga jadi nggak punya kontrol, disitulah stresnya muncul. Kerjaan juga sama gitu. Selama kita masih punya kontrol untuk berbuat sesuatu, maka stresnya tidak akan terjadi. Tapi begitu kontrolnya diambil, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang terus habis itu kita nggak bisa berbuat apa-apa, disitulah stresnya mulai masuk. Apalagi orang yang bagus ya, cuma mau jadi robot gitu. Mereka pengen nunjukin mereka bisa. Lebih jauh lagi, mereka pengen punya mainan sendiri, dan nggak ada orang bagus yang happy terus-terusan main-mainan bos. Paradoksnya adalah di satu sisi, seolah-olah leader yang tadi kita bicarakan di podcast itu, dia mau ngomong bahwa kalau lo bagus ya, lo harusnya tahu gimana. Tapi balik lagi, ketika dia di micromanage, dia tidak punya dalam tanda kutip mainan, dia tidak punya kontrol dan tidak punya kesempatan untuk ngebuktiin. Gue yakin bahwa abis itu jawabannya iya, tapi kan udah dikasih kepercayaan buat buktiin. Tapi balik lagi, ketika dia tidak punya kontrol, terus abis itu kalau dia stay, akhirnya dia bukan orang bagus, jangan-jangan. Tapi ini kan masalah cara pandang aja. Lo hire orang, terus menurut lo nggak becus, lalu lo micromanage. Pertanyaan yang harus kita pikirin adalah yang sebenarnya nggak becus tuh siapa? Contohnya begini, misalnya gue lagi pengen cari supir nih buat bantu kesibukan gue yang padat. Terus gue hire seseorang yang direkomendasiin oleh temen gue, kerja sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, aduh dia nih nggak oke nih gitu kan. Akhirnya gue atur deh, bahkan sampai kapan harus ngerem, kapan harus ngegas aja gue. Ini sah-sah aja kalau ternyata dia orang yang baru bisa nyetir mobil. Sini deh gue yang atur kapan lo ngegas, kapan ngerem, kapan belok, kapan lurus dan sebagainya. Tapi kan ada perspektif lain juga yang mungkin terjadi. Bisa aja orang yang lo hire adalah misalnya nih ekstrim aja, juara dunia Formula 1 gitu ya. Walaupun langsung bilang ya kalau juara dunia Formula 1 nggak begitu. Tunggu dulu. Pertanyaannya sekarang gini, ngapain juga juara dunia Formula 1 lo micromanage tentang cara nyetir? Walaupun habis itu lo bilang, masa
iya juara dunia Formula 1 cara nyetirnya begitu. Percaya deh, nggak sedikit kasus-kasus micromanage terjadi bahkan pada orang-orang yang pengetahuan dan jam terbang serta reputasinya lebih dari leadernya. Gue ulang sekali lagi karena ini banyak terjadi. Banyak banget yang gue yakin mengiyakan ini. Jadi tidak sedikit kasus micromanage terjadi pada orang-orang yang pengalaman, kemampuan, reputasinya bahkan lebih baik dibanding leadernya. Terus leadernya seringkali bilang gitu, aduh pengalaman apanya, kerjanya kok kayak gini kok dibilang pengalaman, kayak gini kok dibilang reputasinya bagus. Gue nggak ngerti deh. Pertanyaannya adalah, emang lo udah lebih hebat dari dia sehingga lo bisa menjustify dia bagus apa enggak? Ingat Dunning-Kruger effect. Intinya adalah orang yang pengetahuannya masih cetek justru seringkali lebih pede dari yang pengetahuannya udah lebih. Lo nggak tahu apa yang lo nggak tahu dan akhirnya lo jadi sok tahu. Makin lo tahu, makin lo terbuka. Jangan-jangan ada yang gue belum tahu karena udah kenyang ketemu kasus. Oh, gue ternyata nggak tahu. Begitu belajar, kok gue nggak tahu ini. Belajar lagi, kok gue nggak tahu ini ya. Sehingga semakin lama lo semakin rendah hati untuk terbuka bahwa jangan-jangan ilmu ini sesuatu yang gue belum tahu. Karena belajarnya udah panjang dan itu kasih kesempatan kita untuk terus ditunjukkan bahwa ada lo yang lo belum tahu. Sementara ketika ilmu cetek, ini kok kayak begini, ini mah nggak oke. Jadi balik lagi, ketika kita merasa kita layak dan pantas untuk menilai bahkan orang yang jam terbangnya lebih dari kita, cek dulu, jangan-jangan kita lagi kena Dunning-Kruger effect nih. Gitu. Lebih bahayanya lagi adalah ketika orang authority-nya lebih tinggi dari leadership dan technical skill-nya. Jadi authority itu kan powerful ya, tapi ketika leadership skill dan technical skill-nya jeblok, abis itu akhirnya berantakan. Jadi orang yang lebih pinter pun dianggap nggak becus dan abis itu di micromanage. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah si leader yang merasa bahwa anak yang nggak becus dan sehingga akhirnya di micromanage ini udah build the same belief apa belum? Nah ini penting banget. Salah satu prinsip leadership yang gue pegang adalah leader itu punya kewajiban untuk build belief. Ini adalah tentang mindahin apa yang ada di kepala kita dengan segala pemikirannya ke kepalanya orang yang kerja bareng kita. Bukan sebatas things to do. Kebanyakan orang mindahin things to do-nya aja. Lu harus ini, lu harus itu. Enggak. Yang dipindahin itu belief-nya. Artinya ada why-nya. Kenapa sih ini harus dilakuin? Cara apa yang harusnya oke, apa yang enggak. Nah, seringkali leader itu start dengan forcing belief. Jadi ini ya yang lo harus lakuin ya. Orang nggak tahu kenapa ini harus lo lakuin. Akhirnya dia cuma jalanin apa yang diminta. Tapi tanpa ngerti why-nya kenapa. Akhirnya kualitas delivery-nya ya segitu-segitu aja. Dan disitulah momen akhirnya lo mulai merasa bahwa gue perlu micromanage. Padahal ketika belief-nya udah dibangun, dia bisa dilepas karena dia akan jalanin apa yang kemungkinan besar sejalan dengan belief-nya kita. Ketika micromanage, jangan-jangan kemampuan kita untuk nge-build belief itu yang kurang. Sehingga tuh habis itu dia nggak dapet apa yang lo mau. Jadi tim bisa aja perform nggak sesuai maunya leader karena leader nggak build belief. Terus dibilang jelek dan di micromanage. Kenapa ada leader yang nggak build belief sih? Yang pertama adalah bisa aja dia nggak tahu bahwa leader tuh harus build belief. Banyak kok leader yang nggak tahu bahwa itu. Jadi kepikir aja nggak. Yang kedua adalah kemungkinan dia sendiri juga nggak punya belief. Yang dia punya adalah list of tasks. Ini lo yang harus gue lakuin. Harus begini tanpa tahu why-nya kenapa. Jadi nggak bisa nularin apa-apa selain task list. Daftar apa yang harus dilakuin. Boro-boro mau build belief, dia aja nggak punya belief. Kalau gitu terus habis itu gimana caranya kita bisa justify, gimana ini fair untuk kita menjustify orang yang kok kerjaannya begini, udah deh gue micromanage aja sementara lu tidak transfer belief lu ke sana. Kemungkinan ketiga adalah bisa aja leadernya ini punya belief tapi beliefnya itu nggak make sense. Belief itu kan bisa dibangun ketika diterima dengan baik, secara sensible, secara make sense. Nggak bisa dipaksain. Orang pindah agama tapi nggak belief, akhirnya agamanya nggak dijalanin. Untuk bisa diterima harus sensible, ada proses discuss, argue, debat, dan sebagainya. Untuk tes bahwa ini make sense apa enggak. Nah, balik lagi banyak leader yang mikir gue udah briefing di depan, gue udah berusaha build belief dan dia oke-oke aja. Yang leader suka lupa adalah waktu berusaha build belief itu dia tidak menciptakan suasana diskusi yang membuat tim itu aman untuk disagree. Untuk gue nggak sepakat nih sama ini. Akhirnya kelihatannya iya aja, kelihatannya oh ya udah ya kita sejalan ya. Padahal sebenarnya si timnya itu gue kalau nunjukin ketidaksepakatan terus habis itu gue dibantai. Padahal gue nggak ngerti nih. Akhirnya udah deh gue ngikut aja deh gitu ya. Nah ketika nggak make sense akhirnya jadi nggak bisa kebangun. Walaupun waktu di meeting build belief itu seolah-olah udah sepakat tapi begitu jalan ternyata enggak. Begitu ditelusuri ternyata dia tidak mengadopsi belief itu dan ketika nggak bisa kebangun leadernya akhirnya cenderung maksain juga, itu yang berbahaya. Jadi kalau capability-nya ada, belief-nya ada, karyawan harusnya bisa dilepas. Balik lagi, apakah leader udah bikin belief, apakah karyawannya capability-nya cukup baik sehingga pada akhirnya ke sana. Masalahnya kalau belief-nya nggak dibangun, gimana mau ngarepin bisa dilepas? Leader harus tanya ke diri sendiri, kenapa nggak dibangun? Nggak tahu harus bangun, nggak punya belief, atau belief-nya nggak make sense kan gitu ya. Tapi lalu ada pertanyaan, ini isunya capability kok emang dia nggak oke aja. Selalu ada kesempatan pertama di mana orang belum pernah ngerjain kerjaan ini. Orang kan nggak tiba-tiba langsung bisa, apalagi kalau industrinya baru. Bisa aja dia belum bisa, atau bahkan industrinya sama tapi kasusnya berbeda. Butuh waktu. Nah pertanyaannya adalah udah diajarin apa belum? Kalau belum diajarin terus udah expect bisa, itu kan bisa dibilang berlebihan
berlebihan gitu. Kalau udah diajarin, cara ngajarinnya bener apa enggak? Kayak ngajarin anak belajar naik sepeda gitu. Diajarin tapi dipegangin terus. Kenapa? Takut jatuh gitu. Ya kapan bisanya? Tapi terus bilang, ya gimana mau dilepas? Kalau belum bisa nanti jatuh gitu kan. Nah ini kan chicken and egg ya. Gimana mau dilepas kalau nggak bisa? Tapi gimana mau bisa kalau nggak dilepas? Kan dua hal itu ya. Walaupun dilepas juga bukan lepas tangan ya. Kalau udah diajarin masih nggak bisa, apa iya salah orangnya, salah timnya? Jangan-jangan cara ngajarin kita belum pas. Benar, tugas karyawan adalah ngerjain kerjaan dengan baik, tapi tugas leader juga adalah bantu karyawan bisa ngerjain kerjaan, termasuk ngajarin. Kalau nggak bisa-bisa, apa iya salah si karyawan sendiri? Contoh ngajarin anak tadi. Kalau anak lo nggak bisa-bisa setelah diajarin, lalu lo pegangin, terus lalu kapan bisanya kan gitu. Kalau nggak bisa-bisa, terus dimarah-marahin. Terus apa jadi bisa? Kerjaan juga sama. Kalau di micromanage terus, kapan bisanya? Kan perusahaan harus bisa independen, tim harus bisa, dan dibikin bisa, karena nggak mungkin bosnya tuh terus-terusan turun gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa nggak ada bos yang ini, itu bukan omongan yang menurut gue bijaksana ya. Ya PR-nya di elu untuk bisa ajarin itu. Jadi pilihannya adalah harus mati-matian diajarin sampai bisa. Micromanage itu bukan solusi, karena lo nggak bisa terus-terusan tongkrongin. Yang hire si karyawan ini kan leadernya. Enak juga kalau tim nggak perform terus kesalahannya ditimpakan sepenuhnya ke tim doang. Kan lo yang assess waktu interview di awal. Lo yang lolosin untuk dia bisa bekerja. Coba lihat anak kita ya. Anak kandung nih maksudnya. Kondisi apapun kan kita terima. Waktu belum punya anak, kita kan nggak interview dulu si calon anak kita nih untuk coba kita lihat dia bagus apa enggak. Habis itu kita rekrut jadi anak, kan enggak gitu ya. Kalau jadinya pinter bagus, kalau enggak ya udah. Nah, kalau anak kandung yang kita nggak bisa milih, yang kita nggak ada proses interview aja kita bisa terima apa adanya, kenapa sama karyawan yang kita bisa pilih, kita bisa assess, kita bisa tentuin dia masuk apa enggak, terus habis itu kita memilih lepas tangan. Salah kita juga kenapa diambil. Jangan-jangan kita yang nggak becus lihat kemampuan orang untuk kita milih orang. Terus kalau nggak becus kenapa masih di hire? Kan ada probation. Kalau nggak oke ya dilepas aja. Walaupun kalau leader sering nggak lolosin probation ya udah hire masuk kok nggak lolos. Ketika terlalu sering nggak ngelolosin orang probation, jangan-jangan leadernya harus probation ulang. Kok sering salah nilai orang waktu interview, bagus-bagus aja begitu masuk selalu nggak lolos probation. Jadi orang nggak lolos probation itu juga tanggung jawab leader yang hire. Lu gimana dulu assessnya, kok nilai dia bisa, ternyata nggak bisa gitu ya. Sekali dua kali salah oke lah, orang kan nggak bisa benar terus ya. Tapi kalau sering banget salah ya leadernya juga yang jangan-jangan harus probation ulang. Terus habis itu kasusnya lagi kalau probation udah lolos gimana? Kenapa sekarang jadi nggak perform? Artinya dia pernah oke sehingga lolos probation. Kalau sekarang nggak oke itu karena apa? Apakah karena leadernya nggak ciptain situasi kerja yang oke sehingga performa turun? Banyak sekali gitu ya. Kalau kita lihat klub-klub bola kan banyak banget klub bola beli pemain bagus begitu masuk terus habis itu dia nggak perform aja, flop, hancur gitu ya. Apakah terus habis itu salah pemainnya? Enggak gitu ya, salah semuanya termasuk leadernya, termasuk timnya karena dia tidak bisa menciptakan culture sehingga ini anak bisa perform dengan baik. Atau emang kita yang overvalue dia, challenge-nya nggak sesuai skill set dan karakter gitu. Jadi tanggung jawab leader untuk taruh orang di tempat yang terbaik. Jangan-jangan memang dia tidak berada di posisi yang terbaik. Leader harus punya kepedulian sama timnya, melebihi kepedulian pada kerjaan karena tim yang akan bantu leader get things done. Nah, seringkali leadernya itu cuma fokus sama kerjaannya gitu. Kalau leader sampai micromanage secara konsisten, leadernya sebenarnya lagi lepas tangan. Jangan kebalik. Orang sering bilang justru gue nggak lepas tangan, makanya gue micromanage dia. Padahal sebenarnya lu lagi lepas tangan terhadap tanggung jawab untuk bikin dia bisa, untuk bikin perusahaan tidak punya dependensi sama dia. Makanya udah deh sini gue pegang aja. Itu bukti bahwa leader lebih peduli sama kerjaan ketimbang sama tim. Karena bodo amat timnya jadi nggak happy karena nggak punya kontrol. Bodo amat tim gue jadi nggak perform dan nggak improve karena dia nggak diajarin gitu. Yang penting kerjaan gue selesai, rapot gue bagus di mata bos besar atau sebagai founder perusahaan gue oke. Kan gitu perspektifnya. Bodo amat tentang si karyawan. Jadi jangan salah melihatnya, ada perspektif lain. So kesimpulannya adalah benar bahwa tidak ada leader yang mau micromanage. Tapi ketika leader sampai micromanage, kesalahannya tidak bisa diletakkan hanya pada karyawannya doang karena tugasnya leader untuk bikin tim bisa jalan tanpa di micromanage.